Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai utusan Bapa, utusan Allah Bapa. Kedatangannya untuk mewahyukan Allah, untuk menyatakan, menyingkapkan misteri Allah, kekerahan Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Maha Agung. Oleh Tuhan Yesus dinyatakan, disingkapkan rahasianya kepada kita manusia. Kalau manusia ingin datang kepada Allah, mencari Allah, mengenal Allah, tentu tidak akan dapat.
tidak akan sampai ya, bisa menyimpang ya kemana-mana. Hanya yang datang dari Allah ya, yang mampu untuk ya, mengenalkan ya Allah, dan Tuhan Yesus ya, datang untuk menyingkapkan misteri Allah, misterinya sebagai Bapa ya, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang penyayang, pengasih, pengampun. Ini Allah kita, Allah yang berbelas kasih, Allah yang sungguh ya menyayangi anak-anaknya. Maka misteri Allah yang besar, yang tersembunyi oleh Tuhan Yesus ya disingkapkan ya kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai ya saksi Bapa ya, Allah Bapa. Maka sebagaimana dikatakan dalam bacaan Injil, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Ini kehadiran Tuhan Yesus ya, seluruh hidupnya di dunia ini ya memuliakan Bapanya, Allah Bapanya ya, dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa ya kepada Putra. Aku telah menyatakan namamu ya, kepada semua orang yang engkau berikan ya, kepadaku ya, dari dunia. Ini Tuhan Yesus menyatakan nama Allah ya, sebagai Bapa ya kepada kita para muridnya. Kita para murid sebagai ya, kepunyaan Bapa dan juga kepunyaan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kita ya sebagaimana dinyatakan juga ya, kita kepunyaan Bapa dan Putra telah ya menuruti firman-Mu. Juga dinyatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini para saudara terkasih ya, kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini ya, sebagai utusan Bapa, datang dari Bapa ya, menyingkapkan akan kekeran Allah ya, misteri Allah sebagai Bapa, dan kita menerimanya ya, mengimaninya ya, kita ya memuliakan ya, menuruti firman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Tuhan Yesus paripurna ya menjalankan tugasnya di bumi ya, Dia kembali kepada asalnya ya, kepada Bapa. Dan rentang waktu antara kenaikan Tuhan kepada Bapa dengan kedatangannya kembali ya, pada akhir zaman sebagai waktu bagi kita para muridnya untuk meneruskan karya Tuhan ya, menjadi saksinya ya, menjadi pewarta kabar gembira ya, kita oleh Tuhan Yesus diutus ya, ini kita diutus untuk menjadi saksinya. Tentu dalam menjalankan tugas perutusan ini ya, kita tidak sendirian ya, kita senantiasa disertai oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang menjadi ya, kekuatan bagi kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita gereja untuk menjadi saksinya. Ya, Roh Kudus ya mengajar kita ya bagaimana kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Roh berkarya dalam diri gereja ya,
ini peranan Roh Kudus ya, berkarya dalam diri gereja, dalam diri kita untuk mendorong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Maka para hadirin kasih ya, dalam novena Pantekosta ini kita disadarkan dan diingatkan akan peranan Roh Kudus yang menyertai gereja, menyertai kita ya, supaya kita dalam hidup sebagai murid-muridnya mampu untuk menjalankan tugas perutusan kita ya, untuk menjadi saksi Tuhan, mampu untuk menjalankan tugas perutusan. Maka marilah kita senantiasa mohon karunia Roh Kudus agar kita para muridnya untuk mampu menjalankan tugas perutusan di dunia ini.